Pagi guys. Pagi. Masih di tenda. Nyaman banget. Pagi guys, aku masih di tenda nih jam segini nih. Mau lihat pemandangannya nggak? Aku kasih lihat pemandangannya nih. Balda. Turun, bagus banget asli. Masih di tenda, nyaman banget soalnya tendanya. Kasih lihat camp kita pagi ini. Udah pada bikin kopi karena cuacanya dingin. Tadi malam aku tidur di sini. Nih, ini tempat tidurku di atas FJ 40. Terus tenda kita ada satu lagi di atas FJ Cruiser. Chill banget, menikmati weekend yang tenang with the view. Selamat pagi semuanya. Di hari yang cerah ini kita semalam habis camping terus nyobain barang-barang yang kita impor. Pertama ini kita dari tendanya dulu. Ini tuh aku kasih tunjuk tendanya ini bahannya sendiri itu dari Gore-Tex. Nah dia ini tuh tahan air, terus dia juga tahan udara dingin. Jadi ketika kita tutup rapat itu udara dingin itu nggak masuk. Jadi kita nggak kedinginan nanti ketika kita di dalam tenda. Terus selain itu untuk ukuran dimensinya ini, dimensi samping ini itu 1,7. Terus untuk lebarnya itu sendiri 2,2 meter. Kemudian tingginya sendiri 1,2 meter. Terus kita lihat fasilitas di dalamnya yuk. Nah, di dalamnya sendiri itu ini kita juga udah dapet lampunya nih. Tadi selain lampu ini tuh udah ada lapisan untuk anti nyamuknya ya kan. Terus di sisi kanan kirinya ada jendelanya, jadi bisa kita buka kalau misalnya supaya terang. Nanti malam bisa kita tutup lagi. Selain itu ini matrasnya juga empuk juga nih, luas banget dalamnya. Selain itu kelebihannya ini dari ini nih bagian bawah sini itu kenapa desainnya seperti ini. Jadi ini tuh didesain supaya air itu ketika hujan nggak bakalan masuk, makanya ini kita bisa ditutup kayak begini nih. Untuk jahitannya sendiri juga rapi banget, jadi udah pasti aman dan nggak tembus air pastinya teman-teman. Sekarang kita move ke yang lainnya. Ini jendelanya juga kelihatan kan dari luar seperti ini. Nah untuk bobot tendanya sendiri ini kurang lebih itu sekitar 60 kilo. Terus karena bobotnya yang berat ini kita pakai roof rack dari Metacraft. Untuk bracketnya juga kita bikin dari Metacraft. Jadi kita langsung tanya sama ahlinya aja, Mbak Via. Kita tanya dulu nih. Halo Mbak Via. Halo, selamat pagi teman-teman Lamban. Jadi pagi ini kita mau review roof rack dari mobil JK Wrangler. Oke, untuk roof racknya itu kita dari bahan aluminium dan mild steel. Jadi pinggir-pinggirnya kita pakai mild steel dan di barnya kita pakai aluminium. Jadi dia tetap kuat dan juga ringan. Ini ada bracket buat lampu steady. Jadi untuk teman-teman Lamban bisa banget request sesuai keinginan mau pakai bracket apa. Contohnya ini bracket lead bar ya. Terus bisa juga pakai yang high lift jack, itu bisa juga.
Nah, sebelum kita jual produknya, kita tuh tes dulu di pemakaian kita sendiri. Jadi untuk hari ini kita pakai untuk bawa tenda di mobil ini itu kesekitaran beratnya tendanya 40 kilo. Tapi tadi malam ada teman-teman kita yang tidur di sana 4 orang. Jadi kalau untuk load atau menahan beban, kekuatan menahan beban itu bisa 500 kiloan kita tesnya. Tapi kalau untuk di SolidWorks kita simulasikan dulu itu sekitar 750 kilo. Jadi kalau teman-teman lamban mau request roof rack itu bisa banget ditambahin bracket-bracket buat lampu, buat penahan beban yang lainnya. Jadi roof rack kita dari bahan mild steel dan aluminium ya. Oke, makasih ya Mbak Fia atas infonya nih. Nah, selain yang tadi, sekarang ini Mbak nih, Pak Bos nih lagi ngetes ban Delio Max Expedition ini yang ukuran 37 kali 12,5 ring 16. Ini bahannya sendiri soft compound, terus dipadukan dengan velg matte deadlock. Ini yang ukurannya sudah misi di JK yaitu 5x127. Untuk offsetnya sendiri itu minus 25, jadi dia udah keluar tanpa kita pasang adaptor lagi. Nah, ban ini tuh kelebihannya juga kita pakai dari tes kita dari Jogja sampai Tawangmangu itu di jalan raya juga masih oke nih, udah masih nyaman dipakainya. Nah, untuk ban sendiri ini kita ini juga reseller untuk ban Delium. Jadi ini tersedia dari berbagai ukuran mulai dari 3716, 3717, kemudian 3516, 3515 dan bakalan menyusul untuk ukuran-ukuran lain. Jadi buat kalian yang mau pakai ban Delium nanti bisa langsung kontak Lamban Giris juga. Nah, mobil ini sendiri itu kita setup memang untuk bisa semua kondisi nih, mulai dari ekstrim terus overland sama daily use. Makanya kita pakai shocknya itu pakai OMBP 51 yang udah fully adjustable, jadi kita bisa setup nih, kita pas lagi off-road kita bisa langsung setup, terus overland juga bisa, terus pas harian juga bisa langsung kita setup nih untuk shocknya. Kemudian untuk pernya karena kita lagi ekstrim nih, terus kita pakainya ini Peders, ini yang loadnya 300 kilo. Untuk beban berat seperti ini kita pakainya ini. Nah, untuk lampu headlampnya nih, ini kita pakai track light. Ini tuh kelebihannya itu warnanya itu kekuningan, agak kekuningan, jadi dia bisa tembus kabut ya kan. Selain itu karena kita ini buat off-road daily use, ini cocok banget lah untuk solusinya dan harganya juga nggak terlalu mahal. Selain itu untuk windsnya ini kita pasang winds depannya pakai 8274. Untuk bracket windsnya ini custom dari Metacraft. Kita mau langsung tanya aja sama ahlinya nih, sama Mbak Fia. Oke, jadi mau jelasin yang bumper depan dari mobil JK ini karena kita pakai bumpernya kan yang bumper AEV anniversary. Jadi biasanya itu ya aslinya kan nggak pakai winch, nggak bisa dipasang winch. Jadi kita custom di Metalcraft, kita bikinin bracket winchnya untuk winch 8274. Jadi selain ringan, dia juga bisa dipasang winch. Jadi untuk teman-teman lamban yang mau pasang winch di mobilnya tapi kondisi bumper aslinya tuh nggak pakai winch, kita bisa bikinin kok bracketnya. Sama kayak bumper belakang juga kayak gitu. Nih untuk belakang nih, ini kita juga pasang pakai winch PR Evo 10. Ini tuh sebenarnya JK itu nggak bisa pasang winch belakang, cuman ini juga sama untuk bracketnya di custom nih sama Metacraft supaya kita bisa pasang winch ini. Kak Ice, bangun. Bangun dulu. Udah siang ini, aduh. Udah panas banget ini di luar. Udah pada ngopi, bikin daging lagi ini. Untuk mobil FJ40-nya nih kita pasang tenda yang ukuran dimensinya ketika dibuka itu dia panjangnya 2,2, kemudian lebarnya itu 1,2, untuk tingginya 1,4. Kapasitasnya ini muat kapasitas 2 orang. Untuk bahannya juga sama dari Gore-Tex. Ini bisa kita setel untuk tutup gini, anti air juga pastinya, terus juga tahan udara dingin kalau kita tutup. Untuk jendelanya juga ini ada 3 di sisi kanan kirinya, kemudian di bagian depan sana juga ada jendelanya, bisa kita buka. Jadi fleksibel nanti. Terus kita pindah ke roof rack-nya. Nah, untuk roof rack-nya ini juga custom dari Metacraft, bracketnya ini, terus roof rack-nya juga. Jadi kita langsung panggil Mbak Fia aja lagi nih untuk jelasin dari bracket sama roof rack-nya. Untuk mobil FJ40 kita mau review roof rack dari Metacraft.
ini sesuai permintaan customer ya. Bedanya sama yang mobil tadi, yang Wrangler, kalau ini dia nggak dibor ke roofnya langsung, jadi dia cuma pakai bracket di bagian samping sama belakang. Nah, untuk bahannya juga pakai mild steel dan pakai aluminium untuk di barnya, karena dia juga buat ngangkat beban tenda sama buat tidur orang-orang. Jadi estimasi load ketahanan bebannya 500 kilo kita uji di SolidWorks, sama juga 750 kilo. Nah, untuk tenda sama barang-barangnya itu biasanya menyesuaikan. Jadi kita atur customnya itu sesuai desain, kekuatannya juga, nilai estetikanya juga. Nah, untuk suspensinya ini kita ganti juga karena bawa beban berat. Ini kita ganti semua full pakai old minimum, mulai dari pernya, anting pernya, terus sekel, kemudian shocknya. Karena kalau kita masih pakai bawaan dari FC40 itu tuh usianya udah 40 tahun, jadi udah nggak nyaman untuk dipakai, makanya kita ganti nih. Nah, untuk kelebihan dari old minimum ini sendiri itu untuk sekelnya ini greasable. Di sini tuh ada nempelnya. Itu tuh dia jadi bisa kita masukin ini greasable-nya ini, jadi dia tetap bisa nyaman untuk dipakai harian. Nah, untuk selain itu ini juga awet banget nih, jadi cocok banget. Dan yang punya juga cuma old minimum aja nih untuk greasable-nya, yang bisa adjustable kayak gini. Kemudian sekarang kita bahas untuk lampunya. Untuk lampunya ini kita pakai lampu LED model off-road. Ini juga pakai teknologi DRL. Ini dia itu ada lampu backgroundnya, jadi dia lampu backgroundnya itu untuk lampu kota. Nanti begitu dinyalain juga dia terang banget ya kan, cocok banget nih untuk kita pakai untuk adventure. Terus harian juga masih bisa kita pakai untuk overland, nembus kabut juga bisa gitu. Selain itu untuk lampu sampingnya ini kita juga pakai dari Rigid Industries nih. Ini juga teknologinya pakai LED, jadi dia udah pasti terang dan bisa juga untuk nembus kabutnya juga. Hai kawan lamban. Salah satu tenda atau perlengkapan camping yang ada di mobil yang kita bawa. Ini kita bawa FJ Cruiser. Kita pakai tendanya ini punya kita, bikinan kita. Nah, ini kita pakai yang hard case, warnanya putih case-nya. Jadi ada dua macam, kita punya warna untuk case-nya itu ada hitam sama putih. Nah, karena dilihat dari look mobilnya yang memang di warnanya kan biru sama putih nih, jadi kita pilih yang case warna putih biar secara looknya tuh juga mendukung kekerenan dari mobilnya. Nah, terus tendanya ini kita pakai yang ukuran 2 meter. Jadi kalau ditutup kan dia ukurannya jadi 1 meter nih kawan lamban. Ketika dibuka dimensinya dia panjangnya 2 meter, tingginya 1,5 gitu. Ini lebarnya juga 1,5 meter. Jadi ketika kawan lamban tidur di atas itu udah bisa selonjoran dengan nyaman, tidurnya nggak akan ketenguk-ketenguk gitu karena ukurannya emang pas gitulah. Terus ini bahannya dari Gore-Tex. Jadi kalau untuk tenda itu sebenarnya ada dua jenis bahan, ada bahan made in Italy sama Gore-Tex ini. Nah, kalau bahan yang satunya itu kualitasnya bagus, waterproof juga, tapi udara itu masih bisa masuk kayak gitu. Jadi tidak kedap udara. Nah, kalau yang Gore-Tex ini udara tidak masuk, air juga tidak masuk, waterproof kayak gitu. Jadi ketika di dalam, keuntungannya pakai yang bahan Gore-Tex ini adalah ketika kita dalam perjalanan ke gunung gitu misalnya, kita tidak akan merasa kedinginan. Nah, untuk tenda ini speknya itu sama banget kayak yang dipasang di JT Gladiator. Kita udah review sebelumnya, ada tutorial cara membukanya juga kan. Jadi sangat simple, kita tinggal tarik tangganya terus langsung jadi nggak perlu waktu lama untuk nyaman tidur di atas mobil yang udah di set untuk camping ini. Nah, cuman bedanya yang ini yang case putih, kalau yang di JT itu yang case warna hitam. Dan dua-duanya tetap keren, tinggal menyesuaikan aja sama style dari mobilnya seperti apa. Nah, untuk tenda ini sebenarnya tenda yang ukurannya lumayan kecil kawan lamban. Jadi kalau misalnya untuk mobil-mobil yang ada sunroofnya kayak gitu, misalnya ada Pajero kayak gitu, masih aman-aman aja, sunroofnya juga tetap bisa dipakai. Terus bobotnya juga nggak terlalu berat, kurang lebih 40-50an kilo lah kayak
gitu. Jadi tidak terlalu membebani mobil. Nah, ini kita pasang bracketnya pakai bikinan dari Metalcraft 54 dan desainnya desain khusus. Jadi biasanya kita pasang pakai logo Metalcraft, ini logonya khusus. Nanti biar dijelaskan sama PIC Metalcraft ya, biar lebih detail seperti apa fungsi dan pembuatan roof racknya ini. Selamat pagi, jadi kita dari tim Metalcraft ini mau bahas yang roof racknya buat mobil FJ Cruiser. Nah, kita lihat dulu dari simbol. Biasanya kita pakai M Metalcraft ya. Ini tergantung customer mau pakai logo apa, kalian bisa request. Misal ini FJ, ini buat mobil FJ Cruiser. Terus bahannya kita pakai mild steel, tapi untuk barnya kita pakai aluminium. Jadi selain dia ringan, dia juga tetap kuat. Karena untuk mengangkat beban bobot dari tenda ini nih kitaran 45 kilo ya. Terus yang naik, yang tidur di sini ada 4 orang. Jadi kita estimasiin untuk berat total itu 500 kg. Sementara di SolidWorks kita simulasikan dulu itu 750 kilo. Jadi kalau untuk roof rack kita tes dulu pemakaiannya, baru kita jual ke pasaran. Nah, roof rack ini bentuknya melengkung sesuai dengan konstruksi dari roof mobil ini sendiri. Jadi kalau misal mobil kalian roofnya lurus, itu bisa kita desain lurus. Kalau misal bengkok atau kayak cembung, kita bisa bikinin juga. Dan untuk bracket kita di sini pakai bracket LED bar. Ini buat lampu ya, buat lampu. Merek lampunya lampu rigid. Nanti dijelasin sama rekan saya. Bracket lampu bisa kita taruh di depan, di samping ataupun di belakang. Jadi roof rack ini tuh universal dan juga fleksibel. Untuk mengangkat beban serta bobot kekuatannya juga kuat. Kita simulasikan dulu di SolidWorks, lalu kita tes juga untuk di mobilnya langsung. Nah, roof rack ini juga fleksibel banget dan universal, jadi bisa dipasang apa aja. Ini contohnya kita lagi pasang buat bedwing awning. Jadi ini buat bedwing awning, itu ada tenda, di sini ada bracket LED bar. Nanti bisa juga kita taruh bracket lain, yaitu bracket, contohnya tuh bracket high lift jack. Kita udah produksi tapi belum sempat kita pasang. Ini yang baru kita pasang yang LED bar aja. Bahannya tadi mild steel sama aluminium ya. Selain ringan dia juga kokoh. Rhino Rack Bedwing Awning. Nah, ini kita sengaja pasang yang bedwing ini kawan-kawan karena kebutuhannya untuk rame-rame gitu kan. Jadi malam-malam tadi kita pakai untuk barbekyuan, semuanya bisa ternaungi di bawah awning ini. Nah, ini kita pakai yang bedwing 270 derajat lingkarnya dia. Terus luasannya ini 2 meter dengan 4 rangka untuk menegakkannya. Nah, untuk aplikasinya atau pemasangannya ini sangat mudah, seperti persis banget kayak yang dipakai di FJ kemarin yang udah kita Gladiator kemarin yang udah kita kasih juga video tutorialnya. Ini sama persis, cuman yang kemarin itu ukurannya lebih besar karena untuk JL kan dia kan panjang, jadi kita pakai yang 2,5 lah. Untuk ini FJ kita sengaja pasang yang 2 meter, jadi nggak terlalu memanjang kayak gitu. Nah, untuk pengaplikasian atau instalasinya di roof rack ini juga sangat mudah karena memang roof racknya juga udah di setup untuk dipasangin apa aja, universal tadi yang udah disebutin sama Mbak Via. Jadi gampang banget instalasinya. Nah, untuk di bagian depannya ini kan tadi udah dipasangin bracket ini dari Metalcraft 54. Terus kita install lampu LED bar dari Rigid. Ini yang dengan teknologi DRL. Jadi ada backgroundnya lampu kota gitu. Jadi kalau kita nyalain kelihatan kan dia nyala, backgroundnya warna biru. Ini kita pakai Rigid yang 52 inch single bar, tapi kualitasnya bagus banget. Kalau Rigid udah tidak perlu diragukan lagi ya. Nah, di bagian depannya ini sebenarnya lampu hela, kita pasang lampu hela, tapi kita recover, kita modifikasi bagian covernya supaya sesuai sama memang konsep dari mobilnya ini. Ini covernya tinggal bisa dilepas dan dipasang gitu, jadi fleksibel dan gampang banget nih. Nah, kenapa
kenapa sih kita pilih lampunya itu pakai Hella. Nah ini menyesuaikan sama kebutuhan kan, karena kebetulan ini kita campnya di area pegunungan dataran tinggi gitu, biasanya turun kabut, jadi kita pasang lampu Hella ini karena dia tembus kabut, jadi mendukung perjalanan kita gitu. Nah ini bisa jadiin pilihan nih, di bagian belakang kita lengkapi pakai lampu Steady Mini ini yang 26 inch single row. Kecil aja tapi cakep. Nah selain barang-barang tadi itu kita juga bawa meja. Ini meja dari Setraka. Ini bahannya dari plat aluminium, juga kuat buat menahan beban berat. Terus untuk kaki-kakinya itu juga adjustable. Ini bisa kita lepas pasang sendiri. Untuk ketinggiannya, iya, untuk tingginya bisa kita atur nih. Dan itu kita juga bawa kulkas nih. Ini untuk kulkasnya ini juga dari Sky Space. Ini yang ukuran 40 liter ya Mbak. Iya. Kita tadi malam Space-nya ada satu, iya. tapi gede banget karena 40 liter tadi itu yang paling. Iya, ini kita tadi untuk bukuin daging juga, ini kita bawa daging, bawa sayuran juga di dalamnya. Semuanya bisa masuk, kita bawa daging, sayuran, bumbu-bumbu, apa semuanya bisa masuk ke sini. Praktis banget. Iya, karena saya itu juga ini di bagian sininya ada tarikannya kayak koper, jadi kita nggak perlu ribet-ribet angkat-angkat tuh. Bisa didorong Bisa langsung aja. digeret nih, gini. Nah, Ya, HP-nya jatuh bentar. Nih, ini bisa kita geret nih guys, tuh. Ini kan, tuh. Nggak usah tuh ribet-ribet ngangkat lah. Hari gini ngangkat-ngangkat ya kan? Berat ya kan? Iya bener. Terus dinginnya maksimal bisa sampai berapa nih Mbak Alda? Ini bisa sampai minus 24 nih, sampai dingin banget pokoknya, sampai beku. Jadi kalau kita mau bikin es batu, nanti mau bikin es teh gitu misalnya, bisa langsung masukin aja, nanti dijamin beku. Biasanya tuh bangun ada apa lagi Nah nih? selain itu kita juga bawa nih velvet dari Darche XL100. Ini kuat banget, jadi kalau mau buat duduk-duduk rame-rame gitu kuat. Terus ini bisa dipakai untuk tidur juga, pilihan selain kita tidur di atas roof tent. Tuh. Lengkap semuanya, kita udah bawa kursi, kita udah bawa meja, bawa freezer, bawa velvet. Roof tent juga udah tersedia, pokoknya nyaman banget untuk overland. Kan Mbak Alda? Bener banget, kita juga udah tes semua nih, jadi semua kualitasnya juga udah terbukti. Jadi kita kan nggak mau dong customer Lamban Garage kecewa, jadi kita tes dulu semua produknya. Jadi kalau kawan Lamban nanti beli, semuanya dijamin kondisi dan kualitasnya itu bagus. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube kami. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di Lamban Garage. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Yes, yes. Weh, ada anak hip hop. Anak hip hop dari Gorontalo. Pagi Dona. Weh, kalian luar biasa. Pagi ini. Oh, ternyata dia penduduk lokal. Asem.